Baik, selamat sore bagi kita semuanya dan mungkin selamat pagi bagi saudara-saudara yang berada di Indonesia. Mungkin sudah kami ucapkan selamat Sabat karena pagi ini saya pikir sudah hari Sabat di sana. Dan bagi saudara-saudara yang hadir pada saat ini, kita sangat bergembira setelah kita 5 hari bekerja dan kita tiba lagi untuk menjelang pada hari Sabat ini, dan kita senang pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama, belajar dari sekolah Sabat dan sekalian kita akan membuka Sabat. Baik, sebelum kita memulai acara ibadah kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh lagu yang sudah dipilih. Baik, Saudara Dedek. To some it's just an emblem of formality. It's a symbol that's been used so frequently. Many blaspheme and despise, though it actually defies a shrine to death that stands for life to me. There was a cross made for the Son of God at Calvary. 2 pieces of raw timber on a hill. Through his hand and through his feet, he took the nails for you and me. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. You see why this old emblem is so dear to me. It stood for suffering and it brought us peace. It brings the calf for me over cleansing for our sins, and I can then remind us that we're free. There was a cross made for the Son of God at Calvary. 2 pieces of raw timber on a hill. Through his hand and through his feet, he took the nails for you and me. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. God forbid that I should ever let my memory fade, But forever keep the cross in view, for that's where I was saved. I will say, there was a cross made for the Son of God at Calvary. 2 pieces of raw timber on a hill. Through his hands and through his feet, he took the nails for you and me. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. Oh yes he did. Though he could have walked away, he chose the cross. Oh yes he did. He chose the cross. He chose the cross. He chose the cross. He chose my cross. Baik, terima kasih kepada lagu trio yang sudah kita dengarkan yang menyatakan bahwa Yesus sebetulnya bisa menghindar tetapi dia memilih untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Terima kasih dan sangat
membangkitkan semangat kita bahwa atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Baik saudara-saudara, kita akan buka acara kita dengan doa yang dibawakan oleh Ibu Lucy dari California. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada jam ini. Kami mengucapkan syukur, kami memuji dan membesarkan Engkau. Karena Engkaulah Allah kami yang patut dan layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, selalu kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga kami semua persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, Engkau mau ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai acara Zoom ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Lucy. Baik, sekarang kita akan datang kepada pelajaran sekolah sahabat kita yang 1 triwulan ini yang berjudul Istirahat dalam Kristus. Istirahat dalam Kristus. Yang judul untuk 1 minggu ini adalah yang berjudul Hidup dalam Masyarakat yang 24/7. 24/7. Dan seperti yang sudah hari-hari yang kita sudah pelajari, yang sudah pendahuluan yang sudah dibawakan oleh Pendeta Tulus Nenggolan, dan juga setiap hari kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat detail yang dikembangkan oleh Pendeta Stephen Rantung yang sangat bermanfaat bagi kita tentang makna daripada istirahat dalam Kristus. Saudara-saudara, pelajaran kita ini sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena bukan hanya masalah-masalah doktrin atau kerohanian, tetapi ini menyangkut 3 pilar daripada kehidupan kita, yaitu yang dicakup di sini adalah mengenai istirahat badani, pikiran, dan rohani. Tentunya ketiga ini, unsur ini sangat apa? Sangat berkaitan hubungannya. Dan ketika saya pertama sekali membaca judul untuk 1 minggu ini, saya punya pikiran lalu tertuju kepada kota New York. Kota New York, terlebih di daerah, kalau saudara pernah ke kota New York di daerah Times Square, itu dikatakan sering dijuluki sebut the city never sleep, yaitu kota yang hidup 24/7, yaitu siang dan malam, dan bahkan kadang-kadang sore hari menjelang malam lebih ramai daripada siang. Saudara-saudara, kesibukan baik orang-orang yang tinggal di New York dan juga para pengunjung turis dari mancanegara yang selalu padat siang dan malam, hilir mudik. Saudara bisa lihat, saksikan sendiri, dan saya sudah saksikan sendiri bagaimana kehidupan di Times Square itu. Saya kurang tahu apa yang sebagian besar orang kerjakan di sana. Mereka hanya banyak apa? Foto-foto lalu lalang, tetapi sampai siang dan malam sampai pagi hari kelihatan susah mau dibedakan karena malam hari lampunya sangat terang, sepertinya tidak ada membedakan bagaimana itu malam hari itu. Nah, saudara-saudara, bahwa ketika kesibukan kehidupan kita melanda kita, ada at least 3 hal yang akan terjadi bagi tubuh kita. 1, kita mulai kehilangan fokus. Kalau kita sibuk dalam pekerjaan kita, kita akan mulai kehilangan fokus. Peristiwa-peristiwa sekarang tampaknya melanda kita. Tantangan-tantangan kehidupan tampaknya lebih besar. Dan kita berfokus kepada permasalahan lebih daripada kepada Allah. Kepada Allah yang dapat menyelesaikan semuanya. Dalam kesibukan kita, kita berfokus kepada jawaban-jawaban insani kepada dilema kita lebih daripada kepada solusi ilahi. Yang kedua, ketika kesibukan melanda kita,
kita mulai mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosi. Kita mengatakan dan melakukan hal yang nantinya kita sesali. Kesibukan menyebabkan kita menjadi letih, dan keletihan menyebabkan kehabisan tenaga, dan kehabisan tenaga menyebabkan keputusasaan. Orang sibuk sering membuat keputusan-keputusan yang tergesa-gesa dan gagal untuk melihat gambaran yang lebih besar karena mereka sangat sibuk. Mereka perlu bergegas untuk menyelesaikan masalah yang berikut, untuk menuntaskan tugas daftar yang harus dilakukan. Demikianlah mereka memiliki sedikit waktu untuk memikirkan solusi terbaik kepada permasalahan yang mereka sedang hadapi. Yang ketiga, ketika kesibukan kehidupan melanda kita, kita mulai lupa untuk berdoa dan belajar Alkitab. Apa akibatnya, saudara-saudara? Maka sengsaralah kehidupan ibadah kita. Kesibukan menyebabkan kita lelah, dan keletihan menyebabkan kita tidak efisien, dan kemudian kita kekurangan disiplin dan ketidakmampuan mengendalikan perasaan. Suatu erosi kehidupan ibadah yang bermakna. Jadi kalau kita terlalu sibuk di dalam kehidupan kita, bahwa hal-hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya kembali kepada sebuah cerita yang terdapat di dalam pengantar sekolah sahabat kita yang kita sudah dengarkan, yaitu tentang cerita seorang anak gadis kecil yang dalam pesawat terbang, yang dalam pesawat terbang ini si anak ini apa? Sangat tenang dalam mengadakan gambar-gambar, sementara penumpang-penumpang yang lain apa? Sudah ketakutan, khawatir karena adanya apa? Turbulence dalam pesawat itu. Masing-masing kita yang sudah berada di Amerika sini, yang berasal dari Indonesia, kita sudah naik pesawat dan banyak kali kita apa? Mengalami turbulence dalam pesawat. Kita juga apa? Khawatir. Saya pernah naik pesawat yang dari Singapura ke Jakarta, pesawatnya sangat khawatir sekali. Semua dalam pesawat itu sampai kabin-kabinnya itu apa? Terbuka karena goncangannya. Semua pada takut. Semua sudah yang beragama yang lainnya sudah menyatakan semua apa yang mereka percayai, dan semua yang beragama Kristen semua apa? Berdoa karena apa? Ketakutan. Ketakutan. Nah, pada waktu si anak ini dijawab tentang kenapa dia didapati, karena ada yang memperhatikan bahwa anak ini apa? Dalam keadaan tenang. Dia dalam menggambar-gambar, kemudian sesekali kalanya dia melihat keluar jendela, walaupun dalam apa? Semua sudah panik. Jawaban si anak ini yang sangat mengagetkan, dia katakan, inilah jawabannya, saya tidak takut. Ayah saya menjadi apa? Pilotnya, dan saya tahu dia membawa aku pulang. Dia membawa aku pulang. Saudara-saudara, cerita ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi bukankah seharusnya kita umat Tuhan yang percaya pimpinan Tuhan akan berperilaku seperti anak gadis kecil ini? Tidak perlu takut. Kita selalu menghadapi turbulensi kehidupan. Pergumulan di dalam kesehatan, boleh saja pergumulan di dalam ekonomi, masalah-masalah keluarga, masalah-masalah pekerjaan, dan juga masalah-masalah anak-anak yang membuat kita apa? Khawatir dan takut. Dan sering masalah-masalah ini membawa kepada apa? Stres. Dan bahkan apa? Bisa sakit. Tahukah saudara bahwa diperkirakan sekitar ada lebih 300 juta orang yang depresi di seluruh dunia. Sungguh sangat besar jumlahnya. Dan dikatakan bahwa nilai penjualan daripada obat depresi sekitar 6 miliar US dollar. Ini dicatat dalam buku Thomson Reuters Pharmacy. Sekitar 6 miliar dolar di spend untuk apa? Untuk
obat-obat depresi. Dan ada lebih dari sekitar 270 resep obat antidepresi terjual setiap tahun. Banyak sekali saudara-saudara. 270 jenis obat depresi yang terjual karena depresi ini. Saudara-saudara, saat ini kita akan belajar pentingnya istirahat dalam Alkitab. Pentingnya istirahat dalam Alkitab. Saudara-saudara, istirahat ini pertama kali dinyatakan di dalam buku Kejadian 2 ayat 1 dan 3. Ini adalah ayat yang biasa yang kita lihat, tetapi kadang-kadang kita sering tidak terlalu memperhatikan makna yang sebenarnya. Kejadian 2 ayat 1 dan 3 berbunyi demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, itu berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudara, ada 3 hal yang dinyatakan di sini. Pertama, berhenti, memberkati, dan menguduskan. Saudara-saudara, Allah berhenti dari pekerjaan penciptakan dan Dia memberkati dan menguduskannya. Saudara-saudara, pada hari ke-6 kita ketahui bersama bahwa Adam diciptakan. Dan pada hari ke-7 Allah mengajarkan apa? Beristirahat dan bersekutu dengan Allah. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini pada saat Adam diciptakan, itu baru hari ke-6. Sebetulnya Adam itu apa? Belum capek, masih fresh. Iya kan, baru diciptakan hari ke-6, lalu pada hari ke-7 apa? Allah sudah apa? Sudah mengajarkan untuk beristirahat. Dan Allah pun apa? Dan Allah pun tidak pernah capek sebetulnya. Allah pun tidak pernah capek sebetulnya. Tetapi Allah tahu bahwa manusia itu kelak akan menjadi capek dan perlu istirahat dan bersekutu dengan Allah. Saudara-saudara, Allah mengajarkan bahwa istirahat itu penting. Istirahat itu penting. Dan itulah sebabnya Allah mengajarkan kepada Adam bahwa pentingnya beristirahat. Dan pentingnya bersekutu dengan Allah, beristirahat dengan Allah. Kemudian kita melihat di dalam pada waktu Yesus dengan murid-muridnya, kita ketahui bahwa ini juga adalah tantangan bagi terutama para hamba-hamba Allah yang kita tahu bersama mereka itu sangat sibuk di dalam apa? Pengabaran Injil, dan juga termasuk bagi kita juga semua sebagai umat-umat Tuhan. Kita baca di dalam Markus 6. Kita masuk kepada Markus 6 ayat 30 dan ke-31. Mulai dari ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi pada saat itu kita ketahui bahwa bersama metode daripada Yesus, Yesus melatih murid-muridnya itu, dan mereka sering disuruh apa? Pergi menyebar, dan mereka disuruh pergi apa? Berdua-dua. Dan kemudian setelah mereka selesai mengerjakan pekerjaannya itu, mereka apa? Datang kepada Yesus. Itulah sebabnya dikatakan rasul-rasul itu kembali apa? Kembali berkumpul kepada Yesus. Apa yang mereka laporkan? Mereka laporkan semua apa? Pekerjaan dan juga apa? Apa yang mereka ajarkan kepada apa? Orang-orang lain. Apa orang lain? Dan kemudian dikatakan di sini di dalam ayat 31, setelah mendengarkan ini dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, yaitu Yesus berkata kepada apa? Murid-muridnya, mari kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Kemana Yesus ajak mereka pergi? Ke tempatnya apa? Yang sunyi. Ke tempat yang sunyi supaya apa? Sendirian
dan beristirahat seketika. Pekerjaan apa yang kenapa mereka sampai dikatakan sampai Yesus mengajak mereka untuk beristirahat? Di akhir daripada ayat 31 dikatakan, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Saudara-saudara, begitu gigiatnya para murid-murid ini bekerja, sehingga dikatakan apa? Mereka makan pun apa? Tidak sempat. Saudara-saudara, walaupun ini adalah pekerjaan suci, pekerjaan yang mulia, tetapi Yesus apa? Yesus masih mengajak kita apa? Untuk beristirahat. Untuk pergi apa? Mengambil waktu untuk sendiri. Perlu waktu sendiri. Itulah sebabnya kadang-kadang di setiap jemaat kita dianjurkan Allah untuk apa? Retreat. Ada diambil apa? Kita pergi ke tempat yang suatu yang jauh dari kota untuk apa? Retreat untuk apa? Penyegaran. Apa tanggapan Nyonya White di dalam tentang pentingnya istirahat ini, pergi ke tempat yang sunyi? Kita baca di dalam saya baca di dalam buku Membina Keluarga Sehat. Membina Keluarga Sehat di dalam halaman 43. Ini Ellen G. White menyatakan, Ellen G. White menanggapi seperti ini. Semua yang berada dalam pelatihan Allah. Ini dikatakan ini apa? Bukan sebagian, tapi apa? Semua yang berada dalam pelatihan Allah. Siapa-siapa itu? Termasuk apa? Kita semua. Pendeta-pendeta, para pengerja dan apa? Kita semua juga umat-umat Tuhan. Walaupun kita ini bukan menyandang jabatan pendeta, tetapi apa? Kita masuk dalam apa? Pelatihan Allah. Memerlukan waktu yang apa? Yang tenang. Untuk berhubungan dengan hati mereka sendiri, berhubungan dengan alam, dan berhubungan dengan Allah. Di dalam diri mereka harus menyatakan suatu apa? Kehidupan yang selaras dengan dunia, dengan adat kebiasaannya atau praktik-praktiknya. Dan mereka perlu mempunyai suatu pengalaman pribadi dalam memperoleh satu pengetahuan tentang kehendak Allah. Kita harus secara perorangan mendengarkan ia berbicara kepada hati. Manakala suara lain sudah terdiam dan di dalam keheningan kita menanti di hadapan Allah, maka ketenangan jiwa akan membuat suara Allah lebih jelas terdengar. Ia menyuruh, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, yang terdapat dalam Mazmur 46 ayat 10. Inilah persiapan yang berhasil guna bagi semua pekerja untuk Allah. Di tengah kerumunan orang yang tergesa-gesa dan ketegangan aktivitas hidup yang berat ini, dia yang disegarkan akan diliputi dengan suatu suasana tenang dan damai. Dia akan menerima suatu anugerah baru, baik kemampuan jasmani maupun pikiran. Kehidupannya akan mengembuskan keharuman dan akan menyatukan suatu kuasa ilahi yang akan menjangkau hati manusia. Saudara-saudara, penjelasan daripada Nyonya White ini sangat penting bagi kita. Dikatakan bahwa di dalam keheningan kita menanti di hadapan Allah, maka ketenangan jiwa akan membawa suara Allah lebih jelas terdengar. Jadi sangat penting apa? Kita menyisakan, meluangkan waktu kita apa? Untuk menyendiri, untuk merenungkan tentang firman Tuhan. Kita bisa menghilangkan keheningan, ketegangan-ketegangan di dalam kehidupan kita. Kita ambil waktu di dalam kesendirian untuk bersekutu dengan Allah. Mari kita lihat di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita yang di dalam pelajaran pendalaman yang dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 392. Dikatakan Nyonya White berkata, menurut anggapan para rabi soal agama, hendaknya selalu berada di dalam kegiatan yang menyibukkan.
Ini adalah apa? Pendapat para rabi. Jadi para rabi ini beranggapan bahwa yang menyangkut soal agama hendaknya dikatakan apa? Di dalam suatu yang kegiatan yang menyibukkan. Mereka dikatakan mereka bergantung pada pernyataan secara luar untuk menunjukkan ketaatan mereka yang lebih tinggi. Jadi mereka memisahkan diri mereka dari Allah dan mengalaskan diri mereka di atas kepentingan sendiri, keperluan sendiri. Bahaya yang serupa itu tetap masih ada. Jika kegiatan bertambah dan orang berhasil melakukan pekerjaan apapun untuk Tuhan, maka terdapatlah bahaya di dalam berharap kepada rencana dan cara cara manusia. Ada pula kecenderungan kurang berdoa dan mempunyai kurang iman. Seperti halnya dengan murid-murid, kita berada di dalam bahaya kehilangan pandangan dan ketergantungan kita kepada Allah dan berusaha mencari keselamatan melalui pekerjaan kita sendiri. Kita perlu memandang terus kepada Yesus dengan keinsafan bahwa kuasanya lah yang melakukan pekerjaan itu. Sementara kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan orang yang hilang, kita juga harus mengambil waktu untuk merenungkan, berdoa, dan mempelajari firman Allah. Hanya pekerjaan yang dikerjakan dengan banyak berdoa dan disucikan oleh Kristus yang pada akhirnya terbukti bermanfaat bagi kebaikan. Saudara-saudari, dalam kita tadi sudah membaca di dalam tulisan yang lain di dalam buku Membina Keluarga Sehat, tulisan Donya White juga mengatakan bahwa perlunya beristirahat, dan hal ini juga ditulis dalam buku Alfa dan Omega. Bagaimana pentingnya dalam pekerjaan Allah itu kita apa? Perlu mengeluangkan waktu untuk merenungkan. Dikatakan untuk merenung, berdoa, dan mempelajari firman Allah. Yang dikatakan di sini, hasilnya akan apa? Yang terbukti bermanfaat bagi kebaikan. Jadi ini lebih baik dikatakan apa? Hasilnya kalau kita mengambil waktu untuk berenung, berdoa, dan mempelajari firman Allah, daripada kita hanya bekerja keras, lalu kita apa? Mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita terlalu sibuk untuk dapat beristirahat dalam pemeliharaan kasih pencipta kita, kehidupan kita akan dipenuhi dengan stres dan kecemasan. Stres ini dapat menyebabkan penyakit fisik dan tekanan emosional. Pencipta kita telah merancang kita untuk beristirahat. Istirahat ini lebih daripada sekedar istirahat fisik. Sama pentingnya dengan itu, istirahat ini adalah sebuah kedamaian pikiran yang datang karena mempercayai firman-Nya, yang meyakini janji-janjinya, dan memasuki keberkahan istirahat Sabat-Nya. Menghidupkan kehidupan yang terpisah dari pencipta kita, sebagaimana yang disimbolisasikan oleh pengalaman Kain, yang hanya akan mengecewakan usaha-usaha kita untuk mendapatkan kedamaian batin dan sukacita abadi. Istirahat datang dari kepemilikan sebuah hubungan yang saling percaya dengan Dia yang menjadikan kita. Dalam Kristus ada istirahat, dalam janjinya ada jaminan, dalam hadirannya kita bebas dari kecemasan dan kekhawatiran dan keprihatinan. Saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa istirahat itu dikatakan adalah sebuah kedamaian pikiran yang datang karena mempercayai firman Allah. Nah, di Amerika sini ada sebuah restoran yang bernama TG Friday. TG Friday yang boleh dikatakan singkatannya TG adalah Thanks God is Friday. Kenapa dikatakan Thanks God is Friday? Saudara-saudara, kalau saudara pernah pergi di restoran TG Friday, saya sudah pernah lihat di sana. Karena kesibukan orang-orang sudah bekerja selama 5 hari, dan mereka bergembira pada hari Jumat itu. Jadi mereka pergi apa? Pergi untuk beristirahat dan melepaskan lelahnya di restoran dengan apa?
di restoran dengan minum-minuman yang ada. TGI Friday itu restoran dengan ada apa? Barnya. Jadi mereka di sana apa? Beristirahat dan berpesta pora dengan apa? Minum-minuman alkohol. Mereka melepaskan lelah. Mereka melepaskan lelah yang mereka bekerja apa? Selama dari mungkin hari Senin sampai hari Jumat itu, dan di penghujung hari Jumat itu mereka pergi ke TGI Friday. Tetapi bukan itu yang dimasukkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di dalam firman Allah. Kita perlu beristirahat dan merenungkan dan beristirahat di dalam apa? Dengan Yesus. Beristirahat dengan Yesus. Saudara-saudara, sebagai penutup di dalam pelajaran sekolah sahabat kita untuk renungan kita ini, saya ambil di dalam Markus 11 ayat 28. Markus 11 ayat 28, ayat yang sudah lazim kita dengarkan, yaitu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Saudara-saudara, ini adalah ajakan daripada Tuhan. Dikatakan apa? Marilah kita kepada Yesus. Tuhan mengajak kita yang penuh pergumulan di dalam kehidupan kita, pergumulan di dalam kesehatan, pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan dalam iman, pergumulan di dalam pendidikan anak, dan masalah-masalah lainnya. Tuhan mengajak kita, marilah kita kepadanya untuk beristirahat, karena kedamaian dan istirahat yang sejati adalah berasal dari Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan apa? Memberikan kelegaan kepada kita. Demikianlah rangkuman dari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Dan mungkin ada tambahan-tambahan yang dari Zoom atau mungkin dari saudara-saudara boleh memberikan tambahan. Boleh angkat tangan, atau ada dari belum ada tambahan. Dari live stream ada, Dek? Belum ada tambahan dari live stream. Oh, tidak. Baik, saudara-saudara, semoga pelajaran kita ini, dan tentunya kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang begitu detail yang sepanjang 1 minggu ini, dan bisa pelajaran hari ini juga akan menambah tentang pengertian kita tentang perlunya istirahat itu di dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang berada di Amerika sini, banyak sekali kita bekerja yang mungkin lebih dari 1 shift, yang kadang-kadang mengganggu kesehatan kita. Jadi kita perlu untuk mempertimbangkan kembali bagaimana perlunya istirahat itu di dalam kehidupan tubuh kita. Baik, kalau tidak ada tambahan-tambahan atau pertanyaan, kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu tentang doa yang kita doakan. Mungkin ada hal-hal yang kita doakan. Ada tadi dari dia ada tadi yang terlalu cepat saya bisa lihat tadi. Ada mungkin hal-hal yang kita perlu doakan. Yang dari Zoom, tulang? Ya. Ronald Walean untuk kesembuhan. Yang dari live stream ada yang perlu kita doakan hari ini? Mungkin kita tetap bisa doakan kesembuhan dari Tante Shane. Oke, saya sudah catat Ibu Shane. Dan juga dari Kasanti katanya tolong tetap doakan ponakannya via Makarawu. Oke. Frida ya? Via. Mungkin masih ada lagi. Kita juga bisa doakan perjalanan dari Pendeta Muda Tulus. Oke, ya. Dan ada silent request juga dari Ibu Nona Makelu. Oke, Ibu Nona Rumambi ya. Iya.
Ya, Ibu Rumami adalah anggota jemaat bekas New Jersey. Oke, kalau masih ada Dek, nggak ada lagi? Sudah, tolong. Oke. Baiklah, saudara-saudara, kita akan berdoa dan tentunya mungkin banyak juga permohonan-permohonan saudara-saudara bahwa di jemaat kami juga seperti yang sudah dikatakan bahwa setiap malamnya ada kelompok doa yang selalu siap mendoakan juga di samping yang kita berdoa pada saat ini. Baiklah saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara kita semuanya untuk menghadap Tuhan dan kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan, Allah pencipta dan penebus kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami umat-umat Tuhan, baik yang berada di melayani dalam Zoom dan juga live stream, di mana saja pun berada Tuhan, kami telah diberkati dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Kami bersyukur di dalam pimpinan Tuhan sepanjang 1 minggu yang kami sudah lalui. Dan kami tiba pada hari menjelang Sabat Tuhan yang suci ini. Dan tentunya bagi saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, mereka sudah memasuki hari Sabat yang suci. Kami percaya bahwa di dalam 1 minggu yang kami lalui, banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan melihat dari surga di dalam segala pergumulan kami. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Itulah sebabnya kami tiba pada hari Sabat Tuhan yang suci ini. Dan dari malam ke malam kami sudah mempelajari tentang pelajaran sekolah Sabat, firman Tuhan tentang ajaran Tuhan tentang beristirahat. Dan beristirahat di dalam Yesus. Tuhan mengajarkan bagi kami pentingnya istirahat di dalam tubuh kami, di dalam pikiran kami, dan juga di dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Kiranya pelajaran ini kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami untuk menjaga kesehatan kami, untuk kami mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk merenungkan akan bagaimana kasih Tuhan, untuk merenungkan dan berdoa dan akan ajaran-ajaran Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Kiranya pelajaran yang begitu indah pada saat ini menjadi suatu pelajaran bagi kami dan kami bisa ajarkan juga kepada saudara-saudara kami yang lain. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa khusus bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sehat, kesehatannya yang sedang terganggu. Baik yang dekat dengan kami di New Jersey ini, baik juga saudara-saudara kami yang berada jauh dari kami. Tapi kami percaya Tuhan tidak luput dari pandangan Tuhan saudara-saudara kami ini. Kami berdoa khusus kepada saudari Ibu Shana Laluan di dalam pergumulan kesehatannya. Kami Tuhan tidak jemu-jemu mendoakan, membawa ini ke hadapan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan, dokter di atas dokter. Karena Tuhan memberkati obat-obat, dokter-dokter yang melayani, dan juga keluarga-keluarga dan sahabat-sahabatnya yang merawat, yang memberikan dukungannya. Kiranya kesembuhan dari surga adalah menjadi harapan kami dan berlaku bagi ibu ini. Terlebih itu Tuhan, biarlah kerohaniannya selalu tertuju dan terangkat kepada Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Senewe di Indonesia. Tuhan, di masa-masa tuanya ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kami percaya bahwa Dia telah mengabdikan dirinya untuk menjadi juru kabar Allah.
Di dalam masa tuanya ini, berikanlah Tuhan kesehatan yang baik kepadanya, berkatilah obat-obatannya, dan juga berkati keluarga-keluarga yang memberikan pertolongan di dalam perawatan ini. Kiranya imannya selalu tertuju kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang sudah melayani Tuhan selama ini. Kami juga berdoa kepada adik kami, Alden Siotang, yang sudah menjalani kemoterapi. Kiranya Tuhan obat-obat yang sudah digunakan akan bermanfaat menjadi kesehatan baginya. Berkati keluarganya, dan juga kiranya imannya selalu kuat di dalam menghadapi semuanya itu. Kami juga berdoa kepada saudara kami, Ronald Walean, di dalam segala pergumulan kesehatannya. Kami tahu dia juga selalu berdoa kepada Tuhan, dan saudara-saudaranya juga sudah berdoa kepada Tuhan. Kami juga Tuhan menghadapkan, karena kami tahu bahwa kami memiliki kepercayaan bahwa Tuhan tidak akan lupa akan hamba-hambanya bila kami meminta pertolongan kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepada silent request daripada Ibu Santi Makarawang kepada kemenakan saudaranya, Saudari Frida. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesembuhan, kesehatan yang sejati daripadamu. Memberikan kekuatan kerohanian, iman yang selalu bertuju kepada Tuhan. Boleh saja Tuhan, saudara-saudara ini mengalami penyakit di dalam tubuhnya, tetapi biarlah tetap imannya selalu bertuju kepada Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa kepada perjalanan hamba-Mu Pendeta Tulus Nainggolan beserta keluarganya, yang akan mereka mengadakan perkumpulan keluarga di Colorado. Biarlah Tuhan perjalanan ini dan juga acara-acara mereka yang mereka adakan menjadi suatu refreshing, dan juga suatu mereka bisa mendapat pengalaman-pengalaman dari juga saudara-saudara mereka di sana, dan juga mereka bisa melihat kekuatan-kekuatan pekerjaan Tuhan yang bisa mereka bawakan dan mereka bisa terapkan lagi kembali di jemaat kami ini. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa kepada silent request daripada Ibu Nona Rumambi yang berada di Seattle. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan juga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh ibu kami ini. Kami tahu ibu kami ini adalah, kami pernah satu jemaat dengan ibu ini. Dan di dalam kesendiriannya, di dalam menghadapi ini, kiranya Tuhan memberkati juga anak-anaknya yang berserta dia, dan juga kesehatannya. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan juga kekuatan kerohanian di dalam kehidupannya sampai kepada Maranatha. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, umat-umat Tuhan yang hadir dalam Zoom, baik juga dalam live stream. Kiranya firman yang kami dengarkan ini Tuhan menjadi suatu berkat bagi kami semuanya. Kami juga berdoa khusus bagi pendeta senior, pendeta Rantung beserta ibu, yang sudah melayani Tuhan di dalam semasa hidupnya, di dalam masa mudanya, sampai sekarang sudah pensiun, tetapi tetap mengabdikan di dalam pekerjaan Tuhan di mana saja dia berada. Berikanlah Tuhan kekuatan, kesehatan, dan juga kebijaksanaan dari surga yang selalu menyertai pendeta ini di dalam kekuatan untuk selalu ceria di dalam mengabarkan Injil di mana saja berada. Berkati juga pendeta kami, pendeta Stephen Rantung, yang mengembalakan jemaat ini, yang sekarang sedang mengajar untuk anak-anak muda kami. Karena Tuhan, pengembalaan ini bisa merenungkan dan mentraining kami untuk menjadi juru-juru kabar Allah juga. Berkati kami Tuhan sepanjang malam ini juga, dan menjelang hari Sabatmu besok pagi, kami bisa bersama-sama lagi beserta dengan umat-umat jemaatmu ini di dalam Ka'bahmu yang suci,
Dan terima kasih Tuhan atas kesehatan yang kami sudah dapatkan pada saat ini, sehingga kami masih bisa terhindar dan kiranya kami bisa menjaga kesehatan kami supaya kami tetap sehat di dalam suasana pandemi ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kami sesuai dengan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara. Dan kita akan bertemu lagi pada besok pada hari Sabat bagi jemaat-jemaat di sini, dan juga kita akan sharekan live stream, dan juga kita akan bertemu lagi dalam acara pelajaran sekolah Sabat pada Sabtu malam dalam jam yang sama. Terima kasih semuanya bagi saudara-saudara sekalian. Selamat Sabat bagi kita semuanya, dan mungkin saudara-saudara yang di waktu yang berbeda mungkin masih selamat sore dan menjelang Sabat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.